Baik, para sahabat pendidik PAUD, kali ini kita akan membahas pengolahan data perkembangan anak saat belajar di rumah. Kemendikbud yang meminta agar para guru PAUD tidak memberikan PR ataupun tugas selama masa belajar di rumah, serta surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 memberikan warna tersendiri terhadap pembelajaran di era pandemik ini. Kolaborasi antara orang tua dan guru menjadi sangat penting karena pengamatan dilakukan oleh orang tua dan penilaian dilakukan oleh guru. Pengamatan oleh orang tua dengan cara mengisi checklist kemampuan life skill dan penanaman nilai-nilai karakter di mana formatnya sudah disediakan oleh guru. Kemudian pengamatan kegiatan anak dalam bentuk foto, dalam bentuk video, serta pengamatan kegiatan anak dalam bentuk catatan atau lisan yang kemudian dituliskan oleh guru. Setelah itu, guru akan menganalisis perkembangan anak dari foto dan video serta catatan yang diberikan oleh orang tua. Kemudian mereka perkembangan dengan mengisi checklist perkembangan anak. Guru dapat membuat format checklist kemampuan life skill yang diisi oleh orang tua di rumah. Life skill adalah keterampilan hidup yang biasa dilakukan sehari-hari dan akan dilakukan sepanjang hari. Ada 11 indikator life skill seperti terbiasa mengatakan terima kasih, permisi, terbiasa berkata tolong, terbiasa berkata maaf, dapat melepas pakaian sendiri, terbiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, menyimpan kembali barang di tempatnya, terbiasa membantu mengerjakan tugas rumah tangga seperti mengelap lantai, membersihkan rumah, dan anak terbiasa berdiskusi tentang apa saja yang ingin ia lakukan, termasuk memilih tempat makan ataupun tempat bermain. Guru juga membuat format checklist nilai-nilai karakter dan meminta orang tua untuk mengisinya, di mana karakter adalah sebuah kebiasaan yang sudah terpatri dalam jiwa setiap individu dan sulit untuk dihilangkan. Ada beberapa indikator seperti dapat sahabat lihat dalam slide berikut. Pengamatan dilakukan oleh orang tua pada saat anaknya sedang melakukan kegiatan, baik proses maupun hasilnya. Dokumentasi dapat berupa foto atau video ataupun hasil catatan orang tua. Jika ada orang tua tidak bisa menulis, bisa bercerita kepada guru, kemudian guru menuliskan apa yang diucapkan oleh orang tua. Pengamatan dapat didokumentasikan oleh orang tua 1 minggu sekali baru diberikan kepada guru atau dapat juga diberikan kepada guru setiap hari tergantung pada kondisi yang dimiliki orang tua. Namun dianjurkan sebaiknya 1 kali saja dalam 1 minggu. Bisa dengan menyampaikan melalui Google Form ataupun mengisi checklist per minggu. Berikut contoh checklist kemampuan life skill. Orang tua melakukan pengamatan pada anak saat pembiasaan maupun pada saat anak melakukan kegiatan main secara alami. Orang tua mengisi instrumen dengan menconteng iya atau tidak sesuai dengan yang diamati yang terjadi pada anak. Indikator life skill ini dapat ditentukan dan dibuat sendiri oleh sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut. Kemudian checklist kemampuan penanaman nilai-nilai karakter. Di sini sebagai contoh ada 11. Orang tua dapat melakukan pengamatan, kemudian mengisi instrumen dengan ya atau tidak sesuai dengan yang diamati yang terjadi pada anak yang melakukan kegiatan main secara alami. Indikator nilai karakter ini dapat juga ditentukan dan dibuat sendiri oleh sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah. Orang tua mengirimkan foto pada saat anak berkegiatan dan hasilnya, dan disertai catatan keterangannya. Kemudian, guru mendokumentasikan hasil pengamatan orang tua dalam tabel yang disusun untuk setiap anak. Lebih bagus lagi jika memungkinkan, orang tua dapat mengirimkan dalam bentuk Google Form per minggu ke guru. Sama seperti pengamatan pada foto, demikian juga pengamatan kegiatan dalam bentuk video. Sebagai contoh, sahabat dapat melihat gambar berikut.
Pengolahan data. Guru melakukan penilaian atas dasar hasil pengamatan yang dilakukan oleh orang tua, baik berupa foto, video, ataupun catatan lainnya, serta komunikasi dari orang tua. Kemudian dilakukan analisis perkembangan dan pertumbuhan anak mengacu pada kurikulum 2013 PAUD, yaitu terpenuhinya kompetensi dasar. Pada analisis data, kita mengkonfirmasi terhadap pemenuhan kompetensi dasar. Kemudian saat mengisi rekap perkembangan anak dalam bentuk checklist dapat merujuk ke standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang terkandung pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Keterpenuhan kompetensi dasar setara dengan pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Selanjutnya kita menganalisis perkembangan anak dari foto. Guru menganalisis foto serta keterangan yang diberikan oleh orang tua. Kemudian cek apa saja yang terjadi, dilakukan atau dikatakan. Ini kita dapat dari catatan atau komunikasi dari orang tua. Kemudian kita cek kompetensi dasar yang muncul, kemudian kita uraikan serta dikaitkan dengan indikator yang muncul. Berikan penilaian BB, MB, BSH atau BSB. Berikut contoh format analisis perkembangan anak dari foto. Mari kita analisis foto Cantika. Cantika membuat sajadah dari kardus bekas. Dia dibantu mama memotong kardusnya. Lalu dia gambar masjid dan diwarnai dengan cat air. Cantika membuat tasbih dari mute berbagai warna. Dia menyebutkan jumlah mute yang digunakan dan warnanya. Lalu dia membuat mukena dari kerudung dan dihias dengan renda dan dipakaikan ke bonekanya. Kemudian dia sholat dengan mengajak bonekanya yang ikut sholat menggunakan sajadah dan tasbih yang telah dibuatnya. Kemudian kita rekap dalam format, itu dapat kita lihat pada poin 3 Kamis 9 April 2020. Cantika melakukan ibadah sesuai agama yang dianutnya, aspek perkembangan nilai agama dan moral, 3.1.4.1 berkembang sesuai harapan. Dia mengenal warna dari tasbih yang dibuatnya, aspek perkembangan kognitif 3.6, 4.6 berkembang sesuai harapan. Pada saat menggunting pola untuk sajadah, masih dibantu mama. Perkembangan fisik motorik 3.3, 4.3 mulai berkembang. Dia membuat nama di sajadahnya. Aspek perkembangan bahasa 3.12, 4.12 berkembang sesuai harapan. Dan dia bangga terhadap karyanya. Sosem 2.5 berkembang sesuai harapan dan dia mampu menggambar serta mewarnai sajadah dengan masjid. Seni 3.15, 4.15 berkembang sesuai harapan. Seperti halnya menganalisis perkembangan foto, demikian juga menganalisis perkembangan anak dari video. Guru menganalisis video serta keterangan yang diberikan orang tua. Kemudian cek apa saja yang terjadi, dilakukan atau dikatakan dari catatan dan komunikasi dengan orang tua. Cek KD yang muncul dan uraikan. Kompetensi dasar mengacu ke KTSP dokumen 1. Kaitkan dengan indikator yang muncul. Kemudian berikan penilaian BB, MB, BSH, dan BSD. Setelah itu rekap dalam format. Format dapat teman-teman lihat terdiri dari nomor, hari, video, dan analisis seperti foto. Kita saksikan bersama bagaimana materi tentang pengolahan data penilaian anak usia dini di masa pandemi ini. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara membuat laporan perkembangan anak di masa pandemi ini, saksikan link selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.